Ibu-ibu jamaah haji yang saya hormati, yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kita memanfaatkan waktu kita di kota suci ini bagi yang berkenan ya menjelang sholat Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Saya jawab atau apa saja yang bermanfaat bagi kita. Insya Allah ini bagian daripada majelis ilmu di Tanah Haram, Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah kita bagi dua sesi pertemuan kita ini, ya sedikit kita berbicara tentang haji, ya tentang sirah, ya apa aja lah yang berkaitan dengan haji, dengan sirah nabawiyah, ya dengan agama kita secara global, general. Dan setelah itu nanti sesi kedua bareng kita sama baca Al-Quran, surah Fatihah, ya insyaallah ada manfaatnya. Bapak ibu-ibu yarhamukumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Dan saya percaya sebelum berangkat sudah sering disampaikan Ustaz yang ngasih manasik, ya kan manasik sebelumnya ya Pak ya, berapa kali pertemuan persiapan sebelum berangkat ke tanah suci Allah, tanah suci Makkah Al-Mukarramah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ada suratul haji ya. Jadi ini ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada berkaitan dengan ibadah haji. Maknanya wa'adzin finnas. Di sini ada perintah fil amr kalau dalam bahasa Arab. Fil amr adzim finnas, seru manusia. Berarti yang ada yang diperintahkan itu siapa? Ada ya? Ya berarti ada yang diperintahkan, ayo makan. Berarti ada anak kita, memang anak kita. Wa'adzim, seru manusia. Berarti ada diperintahkan siapa? Al-Quran ini turun kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada di Al-Quran, di Alkitab ataupun Kitabullah, ada yang kita baca. Tetapi Al-Quran itu mengandung banyak bervariasi, mulai dari hukum, sirah nabawiyah, sejarah, ya perundang-undangan, ya janji ataupun ancaman bagi orang yang melakukan maksiat, dan kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan, surga, neraka, seperti itu. Al-Quran banyak. Dan kisah-kisah para nabi-nabi banyak di Al-Quran. Nah, kita baca semua Al-Quran, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Salih, kisah orang yang soleh Tuba, kisah Ashabul Kahfi, ya kisah, berbagai kisah dalam Al-Quran. Nah, termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak para anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam, saya terjemah khutbah Madinah. Sudah di Madinah? Hari Jumat kemarin masih di Madinah? Masih ya? Masih di Madinah ya. Jadi kemarin Jumat saya terjemah khutbah Madinah. Nah, jadi khutbah Madinah berbicara tentang manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini, dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ada dua yang nanti kedudukan yang paling tinggi, makom derajat yang paling tinggi, ada dua orang, dua manusia terbaik
makhluk Allah terbaik disampaikan di khutbah di mimbar Nabawi. Ada dua terbaik di antara miliar manusia nanti di akhirat, mulai daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir. Siapakah manusia makhluk yang terbaik yang dua orang itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dengan Rasulullah bergelar dipanggil Khalilullah. Dalam Al-Quran ada kan, wattakhadha Allahu Ibrahim Khalila. Khalila itu apakah artinya Pak? Habib, kekasih, kekasih Allah. Jadi ada yang digelar kekasih Allah itu Nabi Ibrahim dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah yang paling tinggi, tidak ada lagi. Kemudian ada kalimullah, manusia yang berbicara dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Nah, yang bergelar Ruhullah Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, Nabi kita SAW, tidak ada lagi manusia yang paling tinggi derajatnya dan posisinya, tempatnya di surga kelak yang terbaik dari dua manusia pilihan. Setelah itu baru nabi-nabi. Saya sampaikan di khutbah Nabi kemarin. Kemudian baru Nabi Musa. Nabi Musa termasuk nabi yang paling diceritakan di Al-Quran. Kemudian baru nabi, ada nabi-nabi terus Nuh. Setelah nabi semua tadi ada derajatnya ya. Walaupun nabi itu berbeda, bukan semua sama. Setelah nabi semuanya baru sahabat Rasulullah SAW. Setelah sahabat Rasulullah SAW baru sahabat para nabi-nabi yang beriman kepada nabi dahulu. Setelah itu para tabi'in, tabi'in yang ikut sahabat baru tabi'in. Itu disampaikan di khutbah Masjid Nabawi kemarin minggu Jumat. Nah, di sini tadi kita kembali kepada ayat Al-Quran. Wa'adzim finnas, seru manusia. Pada siapa tadi? Nabi Ibrahim. Berarti ada yang diperintahkan. Seru manusia, wahai Ibrahim alaihissalam, supaya mereka datang menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang berjalan kaki, dan mereka akan datang menunggangi, mengendarai unta-unta yang kurus. Domir, wala kulli domir. Mereka akan datang mengendarai, menunggang unta yang kurus-kurus. Tidak ada disebutkan flight pesawat Pak ya. Kan? Sekarang mah ada pesawat, ada yang datang naik pesawat. Tapi sebenarnya dengan dua ayat ini sudah umum. Walaupun karena perkembangan teknologi, tapi dari ayat yang dua ini mereka datang berjalan kaki dan naik kendaraan, ya kan? Nah, cuma dahulu kendaraan apa? Hanya setelah sekarang udah banyak, masya Allah, naik pesawat, ada yang kapal laut. Cerita kalau kakek-kakek kita 20 tahun, 50 tahun yang lalu ya, mereka datang naik kapal laut sampai berbulan-bulan ya. Nah, kemudian masya Allah sekarang naik mobil, naik pesawat yang kalau dari jauh seperti kita. Seru manusia wahai Nabi Ibrahim supaya mereka datang menaikkan ibadah haji. Mereka akan datang berjalan kaki. Waduh, dulu berjalan kaki Pak. Dari Syria, saya pernah belajar di Syria 9 tahun, tahun 97 sampai 2006. Dari Syria saya datang haji, kita dulu naik bis ya. Tapi dari Syria dulu Pak, perjalanan dari Syria itu berapa makan waktu? Berapa lama? 1 bulan. Syria itu kan perjalanan Rasulullah ya kan, ke Syam, negeri Syam. Rasulullah Isra. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, jadi Rasulullah sudah Isra ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, itu negeri Syam namanya, dekat dengan Lebanon, dekat dengan Jordania, Syria. Nah, jadi kalau dulu Rasulullah kan berangkat ke Syria juga dulu Pak. Ingat kita cerita sirah Nabi Busra ya, Busra Syam. Yang Rasulullah berusia kalau tidak salah saat itu berapa tahun ya? Saya lupa. Yang untuk membawa perdagangan
Khadijah. Subhanallah. Nah, Rasulullah berangkat ke Syria berapa kali? 2 kali. Yang pertama berangkat ke Syria sewaktu usia masih, kalau tidak salah, 12 tahun. Dibawa siapa? Dibawa pamannya, bukan pamannya, udahnya lah, adik atau Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu udah atau kalau paman ya Pak ya? Ya, saudara Abdullah. Paman ya? Abu Thalib. Nah, dibawa Abu Thalib. Ketika itu berusia berapa? Usia 12 tahun. Nabi kita kan hidupnya, subhanallah, kita ini orang yang dikasih Allah nikmat sangat besar Pak. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah Nabi kita, ya Allah, kita kali sejarah. Nabi kita lahir, orang tua Abdullah sudah meninggal ya, yatim. Kemudian pulang dari Madinah, dibawa sama ibunya yang tercinta menurut ziarah kuburan, ziarah ke lupa bapaknya, maaf ya. Yang jelasnya ibunya meninggal di perjalanan. Nabi kita ini manusia terbaik ini. Pulang dari perjalanan dari Madinah, ibu tercinta meninggal sebatang kara. Tidak ada lagi siapa-siapa. Akhirnya Rasulullah berangkat. Siapa? Diasuh siapa? Dijaga siapa? Dijaga kakeknya ya? Siapa? Siapa kakek beliau? Ini Abdul Muttalib. Kakek beliau Muttalib. Rasulullah harus tinggal di rumah kakek. Ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Meninggal lagi Abdul Muttalib. Meninggal lagi Abdul Muttalib. Rasulullah, ya Allah, pindah-pindah dari rumah ke rumah Pak. Rasulullah pindah dari rumah ke rumah untuk hidup. Meninggal Abdul Muttalib yang tercinta, kakek yang sangat beliau sayangi, harus pindah ke rumah Abu Thalib. Abu Thalib siapa tadi Pak? Paman. Abu Thalib banyak anaknya, miskin, tapi harus tinggal di mana lagi? Nggak ada lagi tempat, itulah udah paman. Maka tinggal Rasulullah bersama Abu Thalib dengan Ali, ya, Ali bin Abi Thalib ya kan? Ali, Ja'far anak beliau. Rasulullah sering diajak makan. Ayo makan. Rasulullah tahu diri menumpang di rumah paman. Pamannya enggak juga tidak punya apa-apa. Sering diajak, ayo Muhammad, maka kita makan. Syabi itu, ya ammi, saya sudah kenyang paman. Saya sudah. Padahal Nabi kita belum makan, hanya minum air zam-zam aja di Masjidil Haram. Tapi nggak tega, nggak mau ikut bareng makan dengan keluarga Abu Thalib. Ya, udah minum air zam-zam aja, sudah kenyang paman. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau ya, perjuangan beliau. Kita di sini sekarang, alhamdulillah, ya, kita berada di sini sekarang persis di tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali lagi ke ayat tadi, wa'adzim bin nas. Ya, jadi maaf ya, tadi saya singgung sedikit tadi, Rasulullah berangkat ke Syria 2 kali. Nah, jadi ya, silakan Pak. Berdoa sehat Pak ya Ustaz. Ya. Berangkat ke Syria, kita tahu berangkat ke Syria dengan Abu Thalib. Tetapi subhanallah, di usia yang 12 tahun, lihat Pak, panas ya, di luar yang panas ya. Bayangkan kalau kita musafir di padang pasir. Bayangin, ya Allah, 40 derajat dari ke Syria, bukan sebentar. Tapi Nabi kita pada saat itu usia yang masih belasan tahun, dinaungi awan berjalan sejuk, dingin, ya, sehingga sampai di sana, sampai di Busra. Saya sudah pernah ke tempat itu persis, di gerejanya itu, di Busra itu. Nah, saya dulu pernah belajar, saya belajar di sana. Itu dari Damaskus ibu kota ke sana 2 jam. Nah,
Anda sudah pernah persis ke gerejanya, tempat yang Rasulullah duduk di situ. Nah, jadi kan dipanggil Bukhairah itu kan manggil. Begitu datang, saya baca kitab ini, Bukhairah itu pilih nih, nggak mau jamu orang makan. Ya? Tapi begitu pada saat itu, karena dia memang baca kitab. Orang-orang Kristen itu kan tahu Pak, orang-orang apa pendeta-pendeta yang dulu itu ahli, mereka tahu, ada di kitab mereka bahwa ada nabi-nabi last yang terakhir yang akan diutus ke dunia, ada di kitab mereka. Kalau mereka benar-benar jujur dan sembunyikan, tidak dirubah, karena mereka sebutkan, mereka rubah ayat itu. Ya? Tapi begitu pada saat itu yang Bukhari yang pelit tadi yang nggak mau jamu ngasih makan ini, saat itu diajak orang-orang Mekah yang musafir datang dari jauh. Dari sini kan sebulan ke sana. Diajak, dipanggil, ayo makan, jadi makan, dijamu makan. Karena dia sudah tahu ada pada saat ini Nabi akan diutus dari tempat Mekah. Begitu ditanya, apakah semua antum ini semuanya yang dari Mekah? Iya, ini kami semuanya ini rombongan dari Mekah, kafilah. Dulu kan kafilah berniaga ke negeri Syam. Makanya Al-Quran itu kita baca li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, kita hafal kan? Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Li ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Li ilaf artinya Pak kebiasaan. Li ilaf ya ta'ala. Li ilafi kebiasaan orang Quraisy itu. Li ilafi Quraisy. Setelah itu ilafihim rihlatas, mereka terbiasa rihlah, perjalanan, berangkat. Rihlah artinya perjalanan, berjalan. As-sayf rihlatas syita. Syita artinya musim dingin. As-sayf artinya musim panas. Kebiasaan orang Quraisy itu mereka berangkat perjalanan kalau musim dingin berangkat ke negeri Yaman. Kalau di sini kan panas, rihlatas syita. Ya, syita. Kalau di sini dingin, musim dingin nih, mereka berangkat ke Yaman. Di sana adem, agak panas dah gitu ya. Kalau di sini musim panas persis sekarang, as-sayf, mereka akan berangkat ke Syria. Itu kebiasaan orang Quraisy dulu sebelum Islam. Ya, jadi mereka sampai di sana, mana? Antum kumpulan kafilah ini semuanya? Iya, kami ini semuanya, tidak ada lagi. Masih ada nggak di sana yang ada anak saudara saya kata Abu Thalib, ada di sana ngejar barang kami, nggak ikut ke sini, duduk di sana. Wah, oke, bawa, tolong panggil dulu ke sini dong. Dipanggil, begitu dipanggil Rasulullah supaya menghadap Bukhairah, pendeta ini. Bukhairah ngelihat bahwa awan berjalan di atas Rasulullah. Terus apa kata Bukhairah kepada Abu Thalib? Wahai Abu Thalib, wahai, sekarang juga bawa anak saudaramu ini kembali ke Mekah. Cepat-cepat pulang ke Mekah. Jangan sampai ketahuan sama orang Yahudi. Mereka kalau mereka tahu, mereka akan bunuh anak saudaramu ini. Karena mereka pada saat itu orang-orang Yahudi, mereka juga tahu bahwa ada Nabi. Mereka sudah berusaha mencari Nabi itu untuk membunuhnya. Siapa ini Nabi yang makanya akhirnya Rasulullah dibawa cepat kembali kafilah ke Mekah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Perjalanan berapa lama itu Pak? Satu bulan. Perjalanan berapa lama? Nah, jadi haji pun dulu perjalanan 1 bulan. Jadi dulu kali kita baca pada ayat yang tadi, seru manusia Nabi Ibrahim supaya mereka datang menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang menunaikan ibadah haji berjalan kaki. Nah itulah, dulu berjalan kaki. Kita alhamdulillah 9 jam udah nyampe di Madinah. Betul Pak? Dari Madinah ke sini 6 jam, 7 jam, 8 jam udah sampai di Mekah. Di bawah mobil yang ada AC lagi. Ya, aduh ya Allah, perjalanan kita ya. Kalau kita banding perjalanan dahulu dan Nabi kita sendiri. Rasulullah hijrah ke Madinah berapa lama? 8 hari Pak. Dalam riwayat 10 hari baru sampai. Rasulullah datang haji. Siapa yang melaksanakan haji pertama kali? Nabi kita Muhammad SAW.
Datang dari Madinah berapa lama? 8 hari baru sampai di Mekah. Pakai ihram dari mana? Dari Bir Ali. Kita pakai ihram dari Ali, alhamdulillah 8 jam sudah ada di Mekah. Nabi kita di sana talbiyah berniat ihram sampai di sini 8 hari baru nyampe di sini. Ya, maksud saya, kalau ada kadang kita melihat kesulitan saat menunaikan ibadah haji ini, kita merasa, aduh, ingatlah perjalanan Rasulullah haji supaya kita jangan sampai mengeluh. Tidak ada apa-apanya saya melaksanakan haji ini, karena haji pasti ada kadang tidak nyaman ya. Ini cuaca rame, ya. Jadi supaya memotivasi kita semangat, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ingat Nabi kita sampai di Mekah untuk menunaikan ibadah haji 8 hari baru nyampe di sini. Tidur di mana? Di bawah padang pasir, di bawah lembah, di bawah gunung di lembah. 8 hari. Ya tidurnya di mana 8 hari? Ya di saat lembah, di perjalanan. Baru sampai di sini. Kalau saya alhamdulillah ya Allah, nyaman. Bis. Ada AC. Makan siap. Jadi insya Allah ringan bagi kita saat menunaikan ibadah haji nantinya. Ya, ringan. Ingat haji Nabi bagaimana? Ya, insya Allah. Harap pertolongan dari Allah SWT. Nah, wazim finnas, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, seru manusia supaya datang menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki, wa ala kulli domir, mengendarai unta yang kurus. Allah Subhanahu wa taala sebutkan unta yang kurus. Tadinya unta itu gemuk, masya Allah, tetapi perjalanan yang sampai 1 bulan, sampai unta itu pun gak kuat gitu loh, sampai kurus. Datang menaik, ya, sebagai sarana bagi jamaah haji. Mereka datang min kulli fajjin amik. Yatina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang kepadamu dari seluruh penjuru yang jauh. Allah, mungkin kita ini lima yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, kita akan cerita Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad di sini. Kan siapa duluan? Nabi Ibrahim sebelum ada di sini belum ada apa-apa, belum ada, yang ada gunung, bukit, lembah. Maka dibawalah Nabi, datanglah Nabi Ibrahim ke sini dengan wahyu daripada Allah, membawa keluarganya Hajar dengan Nabi Ismail. Belum ada orang. Datang dari mana Nabi Ibrahim, Pak? Datang dari mana? Ya, datang dari mana? Dari Palestina. Nabi Ibrahim ada di Palestina, Pak. Nabi Ibrahim ada di mana? Palestina. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di Palestina, kan nggak punya keturunan dari Sarah. Tapi Allah kasih karunia kepada Nabi Ibrahim dari Hajar, yaitu Nabi Ismail. Tapi dia begitulah sifatnya, namanya wanita ya. Begitu melihat Hajar sudah punya anak ya, kan nggak senang Sarah, nggak senang melihat cemburun ya. Saya kok nggak punya anak, kenapa ini yang tadinya Hajar itu dianggap pembantu gitu, dapat anak. Akhirnya nggak senang melihat, Allah wahyukan bawa Hajar dengan Ismail, dengan wahyu Allah ke tempat ini, ke Makkah. Ternyata memang itulah kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, karena sudah diatur sama Allah ya. Dibawa ke sini, belum ada apa-apa, dibawa ke Ka'bah. Kok bisa nyampe ya? Coba bayangin, kita bayangkan padang pasir, gunung, lembah, tapi kok benar-benar Nabi Ibrahim sampai di tempat ini karena Nabi wahyu. Nabi itu dapat wahyu udah
Sampai di tempat ini, bukit tidak ada apa-apa, air tidak ada, hanya ada gunung batu. Udah sampai di sini dia bawa Nabi Ismail dengan Hajar, ditinggalin. Berangkat lagi Nabi Ibrahim ke Palestina. Perjalanan ke Palestina berapa lama tadi? 1 bulan. Begitu Nabi Ibrahim sudah berjalan, apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, suaminya, ya. Sampai hati Anda meninggalkan kami di sini. Ibu-ibu, kita lihat bagaimana ya Hajar ya. Wahai Ibrahim, Anda tega meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim diam aja. Masa bodoh ya, nggak peduli. Jalan aja Nabi Ibrahim. Dipanggil, disahut. Wahai Nabi Ibrahim, apakah Anda sampai hati meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim jalan aja, diam aja. Diam. Pertanyaan ketiga, ini kita dengar Bapak-bapak Ibu, kita lihat seorang ibu yang tangguh. Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, ketiga, apakah Allah memerintahkan Anda meninggalkan kami di sini? Allah. Nabi Ibrahim terus langsung nyaut menoleh kembali. Naam, ya, Allah perintahkan. Begitu Hajar mendengar Nabi Ibrahim bilang, menjawab Allah perintahkan, apa kata Hajar? Idzan la yudayyunallah. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami mati kelaparan. Allah. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami di sini mati kelaparan. Hebat ya. Jiwa Hajar yang merupakan kakek ya, nenek dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berangkat Hajar tinggallah sendiri di Allah. Tinggallah dengan Nabi Ismail di tempat itu, tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada siapa-siapa. Dari situlah munculnya yang kita lakukan sa'i, ya. Begitu Hajar nyari air, ya. Nyari air enggak ada, mungkin enggak ada air, kehausan, stok persiapan sudah habis. Bayangin enggak ada air, ya Allah. Padang pasir. Nah, itulah yang kita laksanakan perangkat di saya. Hajar berangkat ke Sofa dengan sana ada suara air gitu. Lari ke Marwah nggak ada juga. Sampai 7 kali lari. Makanya kita laksanakan saya itu mengingat apa? Perjuangan Hajar dan tentunya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai nggak ada sampai 7 kali. Udah kayak putus asa ya. Ya udah mau putus asa, nggak ada lagi, dah pulang dah ke rumah dah, nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya ya sampai 7 kali bolak-balik. Maka Hajar kembali ke tempat Hijr Ismail itu ya. Hijr itu kamar Pak, bilik. Hijr kembali ke sana, ternyata sudah ada di situ air yang keluar dari hentakan, dari tumit Nabi Ismail. Dalam riwayat kita baca itu dihentakkan kaki Jibril alaihissalam. Keluar air, Allah, keluar air, ada air manjat. Datang Hajar kaget ya, pertolongan Allah. Zam artinya berkumpul Pak, menyatu, ya, menyatu. Jadi dikumpulin biar air ini nyatu, nggak jalan ya, nggak ngalir. Makanya Rasulullah sampaikan, rahimallahu Ummu Ismail. Semoga Allah merahmati ibu Nabi Ismail. Seandainya beliau tidak mengumpulkan air itu akan mengalir seperti sungai. Zam-Zam itu kata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gak dikumpulin sama Hajar dulunya itu akan jadi sungai. Tapi itu hikmah Allah. Kalau jadi sungai kan masalah nanti tercemar, ya kan? Jadi kotor semuanya. Allah pelihara air ini, air yang sangat mulia. Maka tetap terjaga kesucian, kebersihannya, ya. Seperti itu. Kemudian setelah usia berapa tahun datang Nabi Ibrahim. Jadi kalau nggak salah
Dan Ibrahim datang melihat keluarganya ke sini dari Palestina tiga kali aja dalam riwayat. Kalau nggak salah ya. Jadi yang jelasnya datang lagi pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah berusia ya 3 kali. 3 kali. Pertama ngantar mereka. Kedua, usia Ismail sudah 14 tahun lebih kurang. Datang lagi Nabi Ibrahim. Jadi dari tinggal berapa tahun nih? 14 tahun? 14 tahun baru datang ke Mekah. Datang ngapain? Untuk menyembelih Ismail pula. Datang dari Palestina untuk apa? Untuk mengorbankan Ismail. Datang melihat anak usia 14 tahun. Ya Pak ya, karena Ibrahim gak punya anak. Gak punya anak. Setelah 14 tahun punya anak Nabi Ismail doang, mata wayang. Nah, disebutkan dari Al-Quran surah apa ya? Surah Saffat ya kalau nggak salah ya. Iya, surah Saffat. Ya bunayya inni ra'aitu bil manami anni adbahuka fantur madza tara. Ibrahim datang dari Palestina sampai di sini, wahai anakku. Bayangin. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam tidur, dalam mimpiku, saya menyembelihmu. Saya diperintahkan menyembelihmu. Allah. Ini baru ketemu Bapak 14 tahun. Ya abati al-matu, melihat jawaban seorang nabi. Dua-duanya nabi ya kan? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan anaknya Ya abati al-matu umar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Sungguhnya engkau akan mendapati saya orang yang bersabar. Perintah datang, perintah kedua, ya, datang menyerahi, mengunjungi anaknya kedua kali untuk menyembelih. Nabi Ismail pasrah, seorang nabi Pak, nabi dua-duanya nabi ya. Kemudian pasrah, makanya Nabi Ismail dibawa ke Mina untuk disembelih. Ya, bawa. Bapak sudah ziarah belum? Ziarah Makkah? Belum. Nah, kalau ziarah Mekah nanti mungkin ditunjukin ada di situ tubuhnya, Pak. Di Mina ada tubuhnya, tugu penyembelihan Nabi Ismail ada di sana di Mina ntar. Kalau berangkat ke ziarah, insya Allah ditunjukin, akan Bapak lihat, bisa lihat langsung nanti ya. Insya Allah dibawa ke sana, yang akhirnya diganti sama Allah dengan wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami gantilah sembelihan itu dengan sembelihan yang agung, yaitu Allah kata sungguh inna hadalah huwa bala'ul mubin, cobaan yang sangat berat. Jadi Pak, nabi-nabi menerima cobaan yang paling berat di dunia ini. Ya, coba seberat apa itu, anak sendiri disuruh disembelih. Dan kata Rasulullah, yang paling banyak menerima cobaan di dunia ini adalah para nabi. Dan di antara paling banyak menerima cobaan di antara nabi, saya sendiri, kata Rasulullah. Jadi di antara yang paling banyak menerima cobaan di dunia ini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang terbaik, yang termulia di sisi Allah. Yang dicuri. Kemudian kata Rasulullah, al-amsal fal-amsal, semakin dekat manusia kepada Allah, akan semakin banyak cobaan yang akan diterima. Karena Allah ingin tahu sejauh mana, ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah memberikan yang terbaik, ya. Kan begitu ya, kesabaran saat dapat cobaan. Nah, itu yang kedua, Nabi Ibrahim datang kemana? Datang ke Makkah untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang ketiga, di sinilah kita ceritakan lagi yang kita kaitkan dengan ayat tadi, wa adzim finnas bil haji atuka rijala wa ala kulli domirin yatina min kulli fajjin amin. Nah, jadi di saat Nabi Ibrahim datang, yang tadinya tidak jadi dikorbankan karena diganti dengan kibas, itulah sekarang syariah ataupun sunnah yang kita ikuti, itu menyembelih kurban pada hari Yaumil Adha. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyembelih kurban beliau dengan tangan beliau sendiri di Mina sampai 63 ekor. Usia Nabi berapa? 63 tahun.
Nah, jadi setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, mulailah di situ dibangunlah Ka'bah. Dibangun Ka'bah dengan siapa? Dengan Nabi Ismail. Di situ. Padahal sebenarnya kalau asas fondasinya itu sudah dalam Al-Quran kita baca inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Surat Tunis, Ali Imran ya, juz 4. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan hudan lil alamin. Sungguhnya rumah ibadah yang pertama kali Allah letakkan, asaskan, bikin pondasinya yang pertama rumah ibadah di atas muka bumi ini yang ada di kota Bakkah. Yang ada di kota Bakkah. Bakkah Pak, huruf Ba, bukan huruf Mim, Makkah. Apa bedanya Ustaz? Bedanya? Bedanya Pak? Ya bedanya huruf itu. Satu huruf Ba, satu huruf Mim. Beda arti. Oh iya, Masya Allah, ya Pak. Barakallahu fiik. Ya, jadi Allah sebutkan ada di kota di kota Bakkah. Nah, ulama mengatakan, bukan pendapat saya, kita akan kembali ke tafsir ketika menggali ayat Al-Quran. Kita pun, saya juga tidak tahu, tapi saya baca. Jadi ulama tafsir mengatakan Bakkah itu persis tempat Ka'bah itu, pondasinya Pak. Nah, itu Bakkah. Nabi Adam berarti. Oh iya. Bahkan sebelum Nabi Adam, inna awwala baiti wudi'a lin-nas, sejak diciptakan dunia. Sebelum lagi Nabi Adam, masih lagi diciptakan dunia ini, Allah sudah letakkan pondasi ibadah, tempat beribadah. Jadi apa dari Bakkah itu adalah tempat pondasi Ka'bah itu. Nah, begitu Makkah, kalau Makkah keluar dari Ka'bah itu, ini sudah Makkah namanya. Kita ini di mana kita berada sekarang? Di mana? Nah, bukan di Bakkah, tetapi di Makkah. Ya? Kita sekarang berada di mana? Di Makkah. Nah, itu bedanya ya, saya baca dari pendapat ahli tafsir. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun pondasinya sama Nabi Ismail yang kita baca, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memangkat, sebenarnya bangun aja, pondasi sudah qawaid dalam bahasa Arab, asasnya pondasinya sudah ada. Cuman mereka hanya membangun, meninggikan bangunan. Dibangun sampai kelar, kan gitu, selesai. Nah, itu yang kita sudah ngelihat makam Ibrahim belum? Sudah. Iya. Ya Pak. Kakinya. Iya. Mohon usahakan kita lihat sendiri ya. Kalau kita ke sana tawaf, usahakan kita lihat. Karena itu adalah tanda kebesaran Allah yang sangat agung. Jadi makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah pijakan Nabi Ibrahim salam ketika membangun Ka'bah. Jadi itu berjalan aja, nggak perlu tangga, agak seperti itu. Kekuasaan, mukjizat. Setelah selesai dibangun Ka'bah, selesai. Ya, nanti insyaallah kita kembali ke ayat haji. Udah selesai, kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, wa'adzim finnas bil haji. Seru manusia wahai Nabi Ibrahim supaya mereka datang menunaikan ibadah haji. Udah selesai ibadah. Ya Allah, bagaimana saya menyuruh mereka ya Allah? Suara saya tidak sampai kepada mereka. Ya nggak mungkin lah. Mikrofon apapun jenisnya nggak mungkin ya. Lagi mungkin kalau sekarang melalui telepon-teleponan melalui WA udah bisa ya. Kalau dari Mekah. Tapi dulu kan belum ada apa. Sekarang kadang ada mustahil. Ya, biasa Ustaz, sekarang udah ada WA, ada macam-macam bisa disuruh dari Mekah. Ya dulu, sekarang. Kalau dulu belum ada apa-apa. Ya Allah, kaifa? Bagaimana saya menyuruh mereka? Suara saya tidak sampai kepada mereka, tidak didengar. Apa kata Allah? Nadi wa alainal balagh. Panggil aja, seru aja, kami yang akan menyampaikan. Maka
berdirilah Nabi Ibrahim dalam 3 qaul di tempat dia berdiri tadi. Ada yang mengatakan di Bukit Sopa, ya, manggil manusia supaya datang mereka ibadah haji. Ayuhan nas, innallaha farittakhadha baitan fahajju. Hujju, wahai manusia, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rumah untuk kalian ibadah, maka datanglah menunaikan ibadah haji. Itu aja, satu ibarat aja panggilan. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, Allah telah membangun rumah ibadah untuk kalian, untuk menjadikan rumah ibadah untuk kalian semua, maka datanglah menunaikan ibadah haji. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ini kan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu suara Nabi Ibrahim didengar semua yang ada di muka bumi ini, baik manusia, jin, batu-batuan, pohon-pohon, tanah, semua mendengar. Dan Allah rendahkan gunung-gunung ataupun Allah jadikan gunung itu memantulkan suara Nabi Ibrahim di dunia ini semua. Didengar semua manusia, semua jin, semua tanah, batu, pohon, dan khusus manusia dan jin juga ya tentunya. Semua manusia yang Allah tuliskan, yang Allah akan panggil menunaikan ibadah haji, semua pada saat itu mendengar yang berada di rahim ibunya ataupun di mana aja pada saat itu. Karena tanah semua dengar. Asal manusia dari tanah. Kita makan buah-buahan pun dari tanah. Makanya tanah udah dengar semua tadi. Jadi semua mendengar yang ada di tulang sulbi laki-laki kata Rasulullah, ya? Dan rahim ibu-ibu wanita semua mendengar seruan Nabi Ibrahim, semua mendengar. Dan yang tidak dengar Pak, semua mendengar Pak. Pohon dengar, batu dengar. Tetapi yang mendengar ini nggak semuanya yang respon, ngejawab. Ada yang diam aja. Lalu apa kata Rasulullah? Semua mendengar. Dan yang Allah tuliskan untuk datang menunaikan ibadah haji pada saat itu mengucapkan labbaik. Labbaik. Termasuklah alhamdulillah kita ini yang ada pada saat ini di Makkah pada tahun 1446 Hijriah. Jadi karena kita dapat panggilan seperti itu ya Pak ya. InsyaAllah mungkin sampai sini dulu. Kita akan sambung lagi InsyaAllah hari besok ya. InsyaAllah saya akan sering hadir ke sini dan saya ditugaskan InsyaAllah. Saya tidak berani masuk ke sini tanpa ditugaskan. Saya tidak berani ke sini tanpa ditugas, dan orang hotel tidak akan mengasih saya masuk. Mungkin dianggap akan ngelabui jamaah, ya, mencari apa, cari-cari duit apa di sini ya. Tidak, saya ditugaskan dari dakwah dan saya sudah izin ke bawah dan saya dapat SMS mereka sudah izin dari dakwah bahwa saya akan hadir di sini ketemu jamaah silaturahmi ya. Ya, alhamdulillah saya bahagia banget, senang bisa ketemu saudara saya seperti ini. Ya, insyaallah taala kita sambung lagi ntar ya. Hari berikutnya insyaallah taala yang tidak bisa diumumkan lewat WA. Insyaallah saya besok insyaallah taala ke sini lagi insyaallah. Tapi kita isi dulu karena saya diwajibkan 2 sesi. Jadi saya sampaikan di awal kita akan buat kajian ya. Kemudian di sesi yang kedua kita akan baca Quran dan saya bawa amanah dari Ustaz dakwah baca Quran bareng-bareng. Ya, surah Fatihah gitu ya. Karena surah Fatihah kan surah yang paling utama. La sholata, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, la sholata liman lam yaqra Fatihatal kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah Alkitab. Makanya surah Fatihah salah satu rukun dari yang 13 kita baca ya. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita berjamaah, misalnya
makmum itu tidak sempat melafazkan Al-Fatihah, apa bisa diwakili imam itu? Karena menjadi imam, apa dia harus melafazkan itu? Sholatnya. Sholat. Kalau kita berjamaah, Berjamaah. nah, berjamaah ada pendapat. Ya, kita harus kembali kepada beberapa pendapat. Kalau kita Syafi'i baca juga lah. Baca ya. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi, bacaan imam itu itulah bacaan kita semuanya. Dia baca kita sudah dapat pahala berjamaah. Mana yang kita yakini tergantung Ikutlah, ikutilah apa yang kita pelajari di sana. Apa yang sebelumnya kita pelajari tidak usah berubah. Masalah hukum ini adalah berbagai pendapat itu adalah, tapi ada salah satu yang tidak berbeda adalah la ilaha illallah. Tapi kalau hanya hukum, nanti ada mazhab ini, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, ini tempat dalam mazhab Hanafi seperti ini, mazhab Hambali seperti ini, mazhab ini seperti ini. Insya Allah kita akan kaji luas, insya Allah. Insya Allah ya, akan kaji luas masalah kita nanti tawaf di sana seperti bagaimana Ustaz, persentuhan akan kita bahas sama-sama insya Allah secara luas sehingga kita yakin dalam melaksanakan ibadah itu. Ini salah untuk next berikutnya ya. Insya Allah kita akan tanya jawab. Akan tanya jawab kita insya Allah. Biiznillah ya. Apa yang bisa saya bantu, bukan bantulah. Kita ini manfaat untuk saya sendiri sebenarnya. Ya terutama manfaat saya sendiri dan untuk kita semuanya. Ya. Jadi kembali kepada Fatihah tadi. Fatihah adalah salah satu rukun yang harus kita benar-benar usahakan Pak, bacalah Fatihah dengan baik-baik. Jangan malu belajar Pak. Saya Pak belajar, saya dulu Pak Qori di Indonesia. Qori, tapi Qori tingkat rayon lah. Merasa sudah bisa ngaji lah. Dapat pesantren di Indonesia 6 tahun. Saya ikut musabakoh pernah dapat nomor 1. Alhamdulillah, tapi tingkat rayon, bukan tingkat nasional. Nah, begitu saya berangkat ke sini belajar tahun 97. Saya ngaji dengan Syekh, namanya Syekh Mahir Al-Munajjid. Dan Syekh saya ini sekarang ada di Indonesia. Syekh kami ini ada di Indonesia, di Jawa Timur. Gak tahu sekarang posisinya di mana, di Banten apa di mana ya. Syekh kami ini karena kan konflik di Syria tuh, dia hijrah ke sana. Dan ini kami mengaji Quran dengan beliau, banyak muridnya. Saya Pak mengaji Quran dengan beliau itu tahu. Seminggu saya baru baca surah Fatihah. Seminggu saya baca Fatihah baru bisa dikasih izin baca surah An-Nas. Seminggu saya di depannya setiap sholat subuh baca Fatihah. Untuk mengasah lidah ini, itu pun nggak tepat, bukan berarti saya udah bisa dalam 1 minggu, enggak. Berarti saya udah pas ngomong saya, makro saya tidak, cuma mungkin kasihan dia sama saya. Udahlah pindah aja lah. So, nanti karena ini nggak datang lagi nih. Kalau nanti aku surah Fatihah aja sampai sebulan nanti nggak datang lagi. Jadi bukan berarti saya karena udah pas mengucapkan huruf itu dipindah ke Nas, tidak. Saya yakin dan saya rasa terus sampai sekarang belum. Tapi mungkin karena itu kasihan dia. Nanti ya kalau terlalu sedikit nanti saya akan mundur gitu. Nggak datang lagi besok, nggak mau deh kalau seperti ini. Tapi dia kasih semangat. Ini seminggu saya baca Fatihah. Jadi kita bukan Qori. Nah, saya bercanda aja ya. Bukan gorila ya. Bukan gorila Kang ya. Cuman kori-kori ini aja. Maksud saya kita sudah ngaji di pesantren gitu ya. Kita sudah baca Fatihah, ternyata kita merasa, maksudnya kita nggak tahu kalau bacaan kita itu belum pas. Kenapa? Bukan berarti karena kita salah, tidak. Karena lidah kita ini bukan lidah orang Arab. Ya, lidah itu seperti itu. Lidah kita itu ikut lidah kita. Ada bahasa yang tidak bisa kita rubah. Contohnya huruf Fa. Kita tidak ada huruf F dalam ejaan bahasa kita. Kata-kata perbandaran kata dari bahasa Indonesia, huruf F itu sangat jarang. Faedah mungkin ada ya. Fungsi nggak tahu F atau P. Huruf F ini sangat jarang di kita. Tetap semuanya huruf P. Sehingga kita jarang mengucapkan huruf F. Ya begitu kita ngaji. Kalau kita ngaji, saya itu yang selalu saya dicandai sama orang-orang asing ketika belajar dulu. Pah katanya. Ya. Karena tidak ada huruf P dalam bahasa Arab, huruf P. Jadi kalau kita ganti orang misalnya alam tarokai papa Allah itu kan kita baca seperti itu. Alam tarokai papa ala rabbuka. Seharusnya tidak seperti itu. Kan huruf P, fa kan banyak dalam bahasa Arab kan? Fa, mulai dari bahasa fa'ala. Fa ini banyak, tapi kita jarang mengucapkan fa.
Karena selalu kita usahakan padi, padang, ya pasang, ya huruf P. Jadi kita tidak biasa mengucapkan fa. Kita biasa fa gitu. Padahal yang benarnya itu apa? F, kaifa, fa. Itu yang benar. Itu karena ini makhraj bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini bahasa surga, dan bahasa Arab ini bahasa Rasulullah SAW. Ayo kita dalami makhrajnya, bahasa Quran, bahasa surga nanti, bukan bahasa kita yang bahasa daerah. Begitu canggihnya bahasa Inggris lah, bahasa Perancis yang mendunia, enggak ada apa-apanya itu di akhirat nanti bahasa Arab. Dan Al-Quran di Arab. Nah, karena kita memanggukan lidah kita, ya kita belajar. Banyak orang yang sudah ajam, orang ajam namanya ya. Orang di luar Arab itu orang ajam namanya. Banyak yang Masya Allah jadi baca Al-Qurannya bagus banget. Banyak. Kori Indonesia Masya Allah. Ya. Kori Masya Allah. Jadi itu karena berkat dari belang. Nah, tidak ada berarti tidak bisa itu tidak ada. Maka kita usahakan Fatihah, Al-Fatihah kita itu kita usahakan baca ke syekh, baca ke ustaz Pak. Karena itu rukun dari sholat. Kita baca yuk, bareng dulu ya. InsyaAllah walaupun hanya berupa keberkatan. Menunggu menjelang sholat isya sebentar aja.